mereka atas diri Ferry Irawan dan Novianti Juwita. Saat ini sebelum kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyambut keluarga dari mempelai. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyambut keluarga dari Ferry. Ya, saya persilakan. Keluarga dari Yanti. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk lagi ya. Ada di antara kita, Ferry. Dan kini kita akan menyaksikan mempelai wanita di mana Novi akan bersama-sama memasuki ruangan ini dengan ayah terkasih. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Dari Novianti, Bapak Bu Juwandi yang akan menyerahkan Yanti ke Ferry. Ya, persilakan kedua mempelai. Mari kita memulai ibadah ini di dalam doa. Bahwa pertolongan kita datang dari nama Tuhan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan dengan segala isinya. Turunlah kiranya kasih karunia dan anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, siang hari ini kami berkumpul bersama-sama mengucap syukur kalau Tuhan sudah mempersatukan saudara-saudara kami, Ferry Effendi dan Novianti Juwita, untuk mereka memasuki pernikahan yang kudus. Kiranya Tuhan akan memimpin ibadah pemberkatan ini dari awal sampai kepada menjadi dasar kehidupan rumah tangga daripada Ferry dan Yanti. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Mari kita akan menyanyi lagu nomor 1. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggerakkan
jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Dia tak ada mujizat akan Ada mujizat selain tiap langkahku. karena Tuhan bersama. Kau bersamaku Menyatakan di dalamku, jadi bukti kebesaran. keempat dilanjutkan dengan Mazmur 108 ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian: Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pemandangan Allah serta manusia. Mazmur 108 ayat yang kelima berbunyi demikian: Sebab kasih setiamu, sebab kasihmu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita menghadiri ibadah pemberkatan nikah secara Kristen, ya, pasangan yang akan menikah mereka berdiri di altar sama seperti Ferry dan Yanti saat ini, dan pasti pendeta akan mengajukan pertanyaan baik kepada mempelai pria maupun kepada mempelai wanita. Apakah pertanyaannya adalah apakah engkau akan menerima pasanganmu, ya, suamimu atau istrimu, mengasihi dia dalam keadaan sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, susah ataupun senang? Dan tentu mereka pasti akan menjawab iya, ya, atau dalam bahasa Inggris I do, atau enggak jadi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya inti dari pertanyaan tersebut, intinya adalah, maukah engkau yang akan menikah ini mengasihi pasanganmu secara totalitas atau tanpa syarat? Dalam pernyataan itu terkandung pesan, kasihilah saya tanpa syarat, kasihilah saya tanpa batas waktu, kasihilah saya tanpa melihat kekurangan atau cacat celah yang mungkin nanti bakal muncul, mungkin nanti baru kelihatan. Nah, Bapak Ibu, ketika mempelai itu menjawab iya, mungkin kita akan bertanya lebih jauh, kira-kira benar nggak ya dia mengucapkan itu? Apakah dia mengucapkan itu dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar formalitas saja? Serius, ya, hal itu diucapkan dengan kesungguhan hati. Tapi pertanyaan lebih lanjutnya adalah, mampukah mereka melakukan itu? Mampukah seseorang dapat mengasihi pasangannya dalam kondisi menderita, dalam kondisi miskin atau sakit-sakitan? Saya pernah membaca sebuah artikel di mana ada sepasang suami istri yang baru menikah, ya. Kemudian seminggu kemudian mereka itu berencana untuk honeymoon. Nah, sebelum mereka berangkat honeymoon, si suami itu masih bekerja, gitu ya. Jadi pulang kerja dari kantor ke rumah mau berangkat ceritanya untuk berbulan madu. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan pulang dari kantor ke rumah itu dia mengalami kecelakaan hebat, ya. Bagian tulang belakangnya itu patah, sehingga setelah menjalani pengobatan sekian lama, dari bahu ke bawah itu mat lumpuh, ya. Syarafnya udah tidak berfungsi lagi. Nah, kira-kira Bapak Ibu atau ibu-ibu kalau menghadapi siap nggak kira-kira menghadapi seperti itu? Tapi yang luar biasa dari si istrinya adalah dia bilang begini, waktu kami berdiri di depan altar kami berkomitmen untuk kami tetap setia dalam keadaan apapun sampai mau memisahkan. Nah, Bapak Ibu,
sehingga dia bilang saya bisa bertahan sampai sekian tahun, kalau tidak salah waktu itu sudah 15 tahun mereka menjalani pernikahan mereka itu. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan memampukan saya untuk berbuat demikian. Nah, Bapak Ibu, tetapi memang tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk memiliki cinta atau kasih tanpa syarat dan total. Sepertinya itu sesuatu yang tidak realistis. Karena orang-orang berpikir yang realistis itu adalah, ya bolehlah kamu sakit asal jangan lebih dari 2 minggu. Ya, kalau saya suruh perawat kamu berbulan-bulan tergolek tidak berdaya, wah sorry deh. Mungkin itu lebih realistis, ya. Atau mungkin bolehlah miskin tapi masih bisa bayar uang sekolah, atau masih bisa bayar kontrakan, masih bisa makan 3 kali. Ya, miskin itu kan relatif ya Bapak Ibu ya. Ada orang bilang saya udah gak punya apa-apa tapi masih bisa beli pulsa, masih bisa ganti HP. Nah Bapak Ibu, ini kalau miskin benar-benar miskin gak punya apa-apa, wah sorry deh, kayaknya pernikahan kita berhenti sampai sini. Atau mungkin yang realistis itu kalau kita bisa kasih jalan percobaan gitu ya. Saya pernah membeli sebuah peralatan elektronik, bukan saya yang masuk gereja ya. Di masa pandemi ini kami beli alat itu untuk kepentingan streaming dan harganya cukup mahal pada waktu itu. Di dalam masa garansi 1 tahun, tiba-tiba barang itu ada bagian yang rusak, ya. Tidak semua rusak, tapi kerusakannya sedikit mengganggu, gitu. Nah, lalu kami konsultasi dengan yang jual, oke, bawa aja, kembalikan barangnya, ya. Saya kembali barangnya, tapi kemudian yang tokonya bilang, bukan cuma barangnya ya, sampai kabel-kabelnya, sampai semuanya diminta. Saya pikir kok ribet amat gitu ya, sampai part-part kecil itu diminta juga. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah sekian lama, ternyata mereka kirim barang yang grace baru. Jadi bukan diperbaiki alat itu, tapi dikasih yang benar-benar baru, ya. Wah, saya pikir hebat juga nih ya perusahaannya. Lalu saya berpikir, gimana ya kalau kita bisa minta ke Tuhan, boleh tuker nggak nih? Kalau misalnya sekian waktu dalam masa garansi, mungkin orang pikir, ya Tuhan kayaknya nggak enak nih, udah aja tuker aja, grace, cari yang baru. Nah Bapak Ibu, tapi tidak demikian ya prinsip dari firman Tuhan. Kita menikah tidak ada tanggal kadaluarsanya. Kita menikah sampai mau memisahkan. Pernikahan yang dapat tetap langgeng seperti firman Tuhan katakan, sampai mau memisahkan kamu berdua. Kuncinya adalah hendaklah kasih dan kesetiaan tetap kamu pegang. Kalungkan itu katanya, ya kalungkan terus di leher untuk mengingatkan kamu. Kamu harus tetap mengasihi pasangan dalam kondisi apapun. Tuliskan itu dalam hatimu. Ya. Kasihmu itu sesuatu yang terukir di dalam hati dan mengingatkan kepada kita bahwa inilah kasih yang saya berikan kepada pasangan saya. Itu bukan kasih saya sendiri, tapi kasih yang berasal dari Tuhan. Kalau kasih manusiawi, ya Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, sangat terbatas, begitu rentan, ya, begitu mudah berubah di tengah-tengah zaman seperti ini. Ada pepatah mengatakan, ya, kasih anak itu sepanjang galah, katanya. Kasih ibu sepanjang, ada yang tahu? Sepanjang jalan. Ya. Wah, kalau dibandingkan anak sama ibu, kasihnya itu beda jauh ya. Galah itu ya tongkat paling mungkin 3 meteran. Jalan, wah ada mungkin jalan yang
beberapa kilo. Tapi saya mau katakan bahwa sepanjang-panjangnya jalan masih bisa diukur, betul tidak? Ya, masih ada batasnya. Jalan Sudirman mungkin panjang sekali, tapi masih ada batasnya. Bagaimana dengan kasih dari Tuhan? Tadi kita membaca di dalam Mazmur 108. Kasih Tuhan, kasih-Mu itu Tuhan lebih dari langit. Kesetiaan-Mu mengatasi atau berada di atas awan-awan. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak ada batasnya. Tidak terukur langit itu. Itulah sebabnya kalau kamu berdua memiliki kasih dari Tuhan, yang akan kamu ekspresikan, yang akan kamu tunjukkan kepada pasanganmu, saya yakin dan percaya bahwa pernikahanmu akan tetap langgeng. Dan kasih Allah itu juga adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang totalitas, sehingga Dia mengorbankan nyawanya buat kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya melihat ada banyak pernikahan yang berhenti di tengah jalan. Karena apa? Mereka merasa sudah cukup saya mengasihi suami atau istri saya. Ya, udah sampai ke ubun-ubun, masih nggak berubah. Udah deh, berhenti. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih Tuhan tidak mengenal batas, tanpa syarat. Tuhan melimpahkan itu kepada kita. Biarlah kita boleh menyambut kasih itu di dalam kehidupan kita. Mungkin secara manusia adalah hal yang mustahil, seperti saya katakan tadi, untuk dapat menunjukkan, untuk dapat mengekspresikan kasih yang demikian di tengah-tengah dunia yang serba tidak menentu ini, di tengah-tengah dunia yang begitu hiruk-pikuk dengan godaan, dengan tantangan. Tetapi sekali lagi, kalau engkau, Eri dan Yanti, menjadikan kasih Tuhan sebagai landasan kasihmu di dalam pernikahan, maka saya percaya ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan yang memampukan engkau di dalam ratapan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kalau engkau menjadikan kasih Tuhan sebagai landasan di dalam hidup pernikahan, firman Tuhan katakan dalam kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, tidak habis-habisnya. Tetapi bukan hanya itu, Dia berikan itu selalu baru setiap hari. Amin. Tuhan berikan kepada kau berdua rahmat-Nya, ya. Setiap hari sesuatu yang fresh, selalu yang baru, yang segar. Bukan kasih yang kemarin, bukan kasih yang bulan lalu, bukan kasih yang tahun lalu. Ini kasih yang selalu baru akan memampukan engkau untuk tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberikan peneguhan buat Ferry dan Yanti, buat kita semua, baik yang sudah menerima Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang juga menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Firman-Nya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan yang telah membawa kepada Adam seorang penolong, dan dengan ini Tuhan juga ingin menyatakan kepada kita sekalian bahwa sekarang Tuhan telah juga yang menjodohkan seorang laki-laki, yaitu saudara Ferry Effendi, dengan seorang perempuan dari Novianti Junita. Maka supaya hidupmu menurut firman Tuhan di dalam nikahmu itu, hendaklah kamu berdua dengan penuh tanggung jawab
kamu setia menolong satu dengan yang lain di dalam segala perkara dan selama hidup. Dalam nikahmu, Tuhan memberikan kepada kamu suatu tugas yang harus diterima dengan penuh tanggung jawab, yakni membentuk sebuah keluarga. Dan apabila telah Tuhan mengaruniakan anak-anak kepadamu, hendaklah kamu dengan penuh tanggung jawab mendidik mereka di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, hendaklah kamu berdua bersama-sama secara tubuh dan roh membentuk suatu persekutuan yang kudus dan benar oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan kamu berdua menolak dan melawan setiap percobaan daging dan hawa nafsu dunia. Maka sekarang dengarlah perjanjian Allah dalam perjalanan hidupmu. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan berjalan pada jalannya. Sebab di mana ada hidup saling mengasihi, kesanalah Tuhan pasti menurunkan berkat-berkat-Nya. Sebab itu carilah Tuhan setiap hari dalam doa bersama dan dalam pembacaan firman Tuhan. Karena jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saat ini kita akan mendengarkan pengakuan dari kedua mempelai. Saudara Ferry Effendi, apakah saudara di sini di hadapan Allah dan disaksikan jemaat Tuhan dan keluarga meyakini bahwa saudari Novianti Juwita yang kau terima sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya ini adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidup? Bagaimana jawab saudara Ferry? Yang kedua, apakah saudara mau hidup kudus dengan istrimu sambil menunjukkan kepadanya di dalam segala perkara setiamu dan percayamu menurut Alkitab? Bagaimana jawab saudara Ferry? Ketiga, apakah saudara mau berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa pernikahan saudara berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diceraikan oleh manusia? Bagaimana jawab saudara Ferry? Baik, Bapak Ibu sudah mendengar pengakuan yang disampaikan oleh saudara Ferry. Kini saya persilahkan saudari Novianti Juwita menjawab pertanyaan yang sama. Saudari Novianti Juwita, apakah saudari di sini di hadapan Allah disaksikan jemaat Tuhan dan keluargamu meyakini bahwa saudara Ferry Effendi yang kau terima sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya ini adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidup? Bagaimana jawab saudari Novianti? Ya. Yang kedua, apakah saudari mau hidup kudus dengan suamimu sambil menunjukkan kepadanya di dalam segala perkara setiamu dan percayamu menurut Alkitab? Bagaimana jawab saudari Novianti? Ya. Yang ketiga, apakah saudari mau berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa pernikahanmu berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diceraikan oleh manusia? Bagaimana jawab saudari Novianti? Ya. Baik, saudara Effendi dan saudari Novianti, sekarang masih pegang. Saya persilahkan saudara Ferry dan saudari Novianti. Ya, Ferry akan mengikuti yang aku mengambil engkau, saudari Novianti Juwita, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan melayani engkau dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan,
sampai kematian memisahkan kita. Aku mengambil engkau, Ferry Effendi, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan melayani engkau dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam kesehatan dan kesakitan, sampai kematian memisahkan. Ya, Bapak Ibu, kalau mendengar demikianlah kiranya kasih-Mu Ferry kepada Yanti. Serahkanlah cincin ini di jari manis tangan kanan. Sekarang saat ini serahkanlah jari manis tangan kanan suami. Baik. Sekarang saya silakan Bapa di surga, siang hari ini Tuhan, Kau melihat kedua anak-Mu, Ferry dan Novianti. Mereka datang di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan pernikahan mereka, menyerahkan rumah tangga mereka. Mereka berjanji setia, mereka berjanji untuk terus hidup saling mengasihi. Mereka berjanji untuk terus Tuhan memegang firman-Mu sejak hari ini sampai maut memisahkan mereka. Hamba berdoa Tuhan, Engkau Pohon segala rahmat, kiranya menurunkan berkat-berkat-Mu Tuhan atas kehidupan mereka. Tuhan akan memimpin mereka di dalam perjalanan rumah tangga mereka. Meskipun mungkin ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan mereka dapat mengatasinya. Mereka dapat melewati setiap musim-musim kehidupan mereka karena pertolongan Tuhan yang sempurna. Engkau mengaruniakan di dalam mungkin pengurusan berbagai hal yang mereka perlukan untuk ke depan. Pohon segala rahmat yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus akan terus mencurahkan berkat, damai sejahtera, perlindungan yang sempurna buat engkau berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini untuk Saudara Ferry membuka cadar mempelai wanita. Ya, dapat melihat dengan jelas, boleh silakan. Ya, kasih surga. Boleh menghadap ke para undangan. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini mereka tidak lagi disebut Saudara Ferry dan Saudari Novianti, tetapi mereka berdua akan disebut sebagai Tuan dan Nyonya Ferry Effendi. Ya, selamat. Mari kita beri tepuk tangan. Selanjutnya saya persilakan. Ini ada kado dari gereja untuk kalian berdua yang dilihat harganya, tapi ini bisa menjadi pedoman seperti kan kalian. Tuhan Yesus terima kasih. Selanjutnya
berdua mempelai akan memberikan persembahan sulung sebagai Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu di dalam ibadah berkatan nikah ini. Biarlah Kau yang akan terus memelihara, menyertai kehidupan kami semua. Nah, Hamba berdoa untuk acara resepsi nanti sore, Tuhan yang akan menolong supaya segala sesuatunya berjalan lancar dan berkat Tuhan boleh mengalir. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. I see my future in your eyes, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. And I
darling, you look perfect tonight. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Ooh. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops. Ooh, way above the chimney tops, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Then why can't I? Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, yeah, where troubles melt like lemon drops. Ooh, way above the chimney tops, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. I know the money's tight, this might sound crazy, but we should book a flight somewhere amazing. We only got one life, so let's not waste it. I'm talking about tonight. What you say, baby? We could lay low in a breeze like golden sand, or just take it easy in the south of France. We could wander forever and never be found. I was lost in your love when the sun goes down. Lost in your love when the sun goes down. I've been feeling kinda stuck in the same location. Let's get a couple stamps in these passport pages. No, I don't really care about the destination. Yeah, I just want you there.
That's all I'm saying. We could dance all night in Rio, that carnival.